Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 22 ayat 40 demikian. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara-saudara sekalian, senantiasa berdoa adalah kebiasaan penting yang perlu kita latih sedini mungkin, justru ketika hidup kita masih lancar-lancar saja. Sebab jika kita tidak terbiasa berdoa, kita tidak bisa menghadapi pencobaan yang setiap saat bisa datang menyerang untuk menghancurkan hidup kita. Kita memang tidak bisa berharap bahwa dengan berdoa kita tidak akan mengalami pencobaan. Tetapi kita bisa berdoa agar kita tidak jatuh ke dalamnya. Artinya, kita bisa menghadapi setiap pencobaan dengan cara Tuhan dan tenang. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Terlebih lagi saat itu, mereka akan menghadapi masa-masa sulit karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan disalibkan dan mati. Sekalipun pada hari ketiga dia bangkit kembali, ia tidak bisa lagi menyertai mereka secara fisik, sebab ia akan segera kembali ke dalam kemuliaan. Dan meskipun kemudian Roh Kudus turun dan tinggal di dalam setiap orang percaya, sebagai utusan Injil, para murid Tuhan Yesus harus mengalami berbagai perlawanan dan aniaya, bahkan sampai mati sebagai martir. Jika mereka belum terbiasa berdoa, maka mereka akan sulit sekali menyadari kehadiran Tuhan dan memahami pimpinannya untuk menghadapi semua itu dan menang. Hari ini, betapa banyak orang yang walaupun percaya bahwa Tuhan itu ada, ketika pencobaan datang bersikap seolah-olah Tuhan tidak ada. Kebingungan, tidak tahu bagaimana harus bersikap, bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang dicobai dan masuk ke dalam jerat iblis. Setelah segalanya menjadi kacau, baru mencari Tuhan. Tetapi tetap saja bingung, sebab tidak mengenal Tuhan, sehingga tidak tahu bagaimana caranya meminta pimpinan Tuhan dan memahami arahannya. Itulah sebabnya ketika selesai berdoa dan Tuhan Yesus mendapati murid-muridnya tidur, ia menegur mereka dengan tegas dan berkata, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah berdoa menjadi gaya hidup kita? Jika pencobaan tiba-tiba datang menyerang, mampukah kita mengenali kehadiran Tuhan? Apakah kita mengenal Dia dan mampu memahami pimpinannya dalam setiap situasi yang kita hadapi? Jika kita rindu hidup kita berkemenangan, mari kita segera melatih diri dan menjadikan berdoa sebagai gaya hidup kita. Amin.